Inilah momen terakhir dari Jimi Hendrix. Dunia mengenalnya sebagai dewa gitar yang tak tersentuh, tetapi malam itu di London, September 1970. Segalanya berakhir dalam keheningan yang ganjil dan penuh tanda tanya. Sebelum meninggal, ia mengaku sesuatu yang mengejutkan dunia musik. Sebuah pengakuan yang nyaris tak pernah dibicarakan karena terkubur oleh mitos, narkotika, dan sorotan media. Tidak ada yang membicarakan detail ini, tetapi justru di sanalah karirnya seperti dipadamkan untuk selamanya, bukan oleh kegagalan musik, melainkan oleh kombinasi kelelahan mental, tekanan industri, dan obat-obatan yang ia konsumsi tanpa kendali. Hendrix tidak sekadar mati muda, ia runtuh di puncak kejeniusannya, saat dunia masih belum selesai memahami apa yang baru saja ia ciptakan. Dalam beberapa jam terakhir hidupnya, ia bukan ikon panggung dengan gitar terbakar dan solo liar, melainkan seorang pria yang kelelahan, terasing, dan terjebak di antara tuntutan ketenaran dan keinginan untuk melarikan diri. Malam itu, laporan resmi menyebutkan ia meninggal karena NGTTH akibat penggunaan obat berlebihan, namun rumor beredar lebih gelap tentang campuran pil tidur, keputusasaan yang disembunyikan di balik senyum panggung, dan kesunyian kamar hotel yang tak mampu ditaklukkan oleh bakat sebesar apapun. Video ini tidak akan berhenti pada biografi yang rapi. Kita akan menyibak petunjuk-petunjuk paling menarik tentang kisah utama di balik kejatuhannya, konflik batin yang jarang dibahas, tekanan dari manajer dan label, jadwal tur yang kejam, serta bisikan bahwa Hendrix ingin menghilang sejenak dari dunia yang menuntutnya terus menyala. Ini adalah pengantar menuju rahasia yang lebih dalam, tentang bagaimana seorang jenius bisa tersedak oleh kesuksesannya sendiri, dan bagaimana momen terakhirnya menyisakan pertanyaan yang masih menggema hingga kini. Ingatlah apa yang akan Anda dengar selanjutnya, karena ketika legenda runtuh, yang tersisa bukan hanya musik, melainkan kebenaran yang tak pernah benar-benar siap kita terima. Jimi Hendrix muncul pada akhir 1960-an sebagai anomali dalam budaya populer. Seorang gitaris kidal dari Seattle yang mengubah cara dunia memandang bunyi, distorsi, dan kebebasan musikal. Ia datang di saat musik rock sedang mencari bentuk baru, ketika generasi muda Amerika dan Eropa diliputi keresahan sosial, perang Vietnam, dan pencarian identitas. Dalam lanskap inilah Hendrix bukan hanya pemain gitar, melainkan simbol zaman, liar, eksperimental, dan tak mau tunduk pada aturan lama. Ia memadukan blues Afrika Amerika dengan rock psychedelic, jazz, dan efek elektronik yang saat itu dianggap ekstrim. Setiap penampilannya seperti ritual, seolah ia sedang bertarung dengan gitarnya sendiri, memeras suara yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Namun posisi istimewa itu membawa konsekuensi berat. Dalam waktu sangat singkat, ia diangkat sebagai jenius mutlak, lalu dipaksa mempertahankan status tersebut tanpa jeda bernapas. Periode kejayaannya berlangsung singkat tetapi padat badai. Tur tanpa henti, ekspektasi publik yang terus meninggi, dan tekanan industri rekaman membuat hidupnya berubah menjadi rangkaian panggung, hotel, dan studio yang melelahkan. Hendrix berada di pusat revolusi budaya, tetapi secara pribadi ia kerap merasa terasing. Di balik citra panggung yang eksplosif, ia dikenal pendiam, sensitif, dan sering ragu pada dirinya sendiri. Tema utama yang mulai terlihat secara implisit adalah konflik internal antara seniman yang ingin bereksperimen bebas dan mesin industri yang menuntut hit, citra, serta keuntungan cepat. Ia ingin diakui sebagai musisi serius, bukan sekadar atraksi psikedelik yang membakar gitar di akhir konser. Dalam konteks budaya saat itu, penggunaan narkotika dianggap bagian dari kebebasan artistik, bahkan glamor.
Lingkaran pertemanan Hendrix dipenuhi seniman, model, dan musisi yang hidup di malam panjang dengan alkohol dan obat-obatan. Awalnya, semua itu tampak seperti pelarian sementara dari tekanan. Namun perlahan, kebiasaan tersebut menjadi bagian dari rutinitas yang sulit dikendalikan. Media jarang membahas sisi rapuh ini, yang mereka jual adalah legenda. Tema kebenaran tersembunyi mulai menguat, bahwa di balik musik revolusioner, ada kelelahan psikologis yang tak pernah benar-benar ditangani. Posisi Hendrix dalam hiburan global juga rumit secara identitas. Sebagai musisi kulit hitam yang sukses di pasar rock yang didominasi putih, ia sering merasa tidak sepenuhnya diterima dimanapun. Ia terlalu aneh bagi sebagian audiens arus utama, namun juga dianggap menjauh dari akar tradisional oleh sebagian komunitasnya sendiri. Ketegangan ini memperdalam rasa kesendirian yang ia rasakan. Dalam wawancara singkat dan catatan pribadinya, tersirat keinginan untuk memperlambat hidup, merekam musik yang lebih intim. Bahkan mundur sementara dari sorotan. Namun roda ketenaran terus berputar tanpa ampun. Tema skandal dan rumor mulai mengiringi namanya, konflik dengan manajemen, hubungan asmara yang kacau, dan pertanyaan tentang kondisi mentalnya. Setiap langkahnya diawasi, setiap kesalahan diperbesar. Inilah konteks yang penting untuk dipahami sebelum membahas kejatuhannya. Kematian Hendrix tidak berdiri sendiri sebagai tragedi mendadak, melainkan sebagai titik akhir dari periode panjang tekanan, kebingungan, dan pencarian makna. Bagian ini menempatkan kita pada persimpangan penting, melihatnya bukan hanya sebagai legenda musik, tetapi sebagai manusia yang terjebak di antara kejeniusannya dan dunia yang terus menuntut lebih. Tanpa pernah benar-benar bertanya apakah ia sanggup membayar harganya. Semua bermula dengan kilatan cahaya yang hampir tak masuk akal. Dari klub-klub kecil hingga festival raksasa, Hendrix naik seperti roket, terlalu cepat bahkan untuk dirinya sendiri. Pada awal kebangkitannya, ia tampak menikmati kekacauan itu. Panggung adalah tempat ia merasa berkuasa, satu-satunya ruang di mana suara dalam kepalanya berubah menjadi energi yang bisa dikendalikan. Namun di balik sorotan lampu, peristiwa-peristiwa kecil mulai menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ia sering datang terlambat ke latihan, kehilangan fokus di studio, dan terlihat semakin bergantung pada obat untuk tidur atau sekadar menenangkan pikirannya. Awalnya, orang-orang di sekitarnya menganggap itu bagian dari gaya hidup rockstar, sebuah fase yang akan berlalu. Peristiwa awal yang tampak sepele kemudian berkembang menjadi pola. Hendrix mulai merasa terjebak oleh citra yang diciptakan untuknya. Ia ingin bereksperimen dengan komposisi yang lebih kompleks dan kolaborasi lintas genre. Tetapi manajemen mendorongnya mengulang formula lama yang terbukti laku. Setiap perbedaan pendapat berubah menjadi konflik internal yang menggerogoti kepercayaan dirinya. Di satu sisi, ia sadar bahwa dunia mengagungkannya. Di sisi lain, ia merasa kehilangan kendali atas arah hidup dan musiknya sendiri. Ketegangan ini jarang terlihat di publik, tetapi orang-orang terdekatnya mulai menyadari perubahan suasana hati yang ekstrim. Perkembangan peristiwa memasuki fase yang lebih gelap ketika rumor dan skandal mulai bermunculan. Media mengaitkan namanya dengan pesta tanpa akhir, hubungan yang berantakan, dan penggunaan obat-obatan yang semakin intens. Beberapa laporan menyebutkan ia kerap mencampur pil tidur dengan alkohol. Sebuah kebiasaan berbahaya yang dianggap remeh karena ia selalu baik-baik saja sebelumnya. Namun justru disinilah bahaya sebenarnya mengintai. Tubuhnya kelelahan, pikirannya dipenuhi kecemasan, dan jadwal tur yang padat tak memberinya ruang untuk pulih. Setiap malam di panggung menuntut ledakan energi, sementara di balik layar ia semakin hampa.
Klimaks perlahan mendekat ketika Hendries mulai menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Ia berbicara tentang cuti panjang, tentang kembali ke studio dengan tempo lebih manusiawi. Bahkan tentang kemungkinan meninggalkan panggung besar untuk sementara waktu. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti kelemahan. Bagi industri, ini adalah ancaman finansial. Tekanan pun meningkat. Kontrak, jadwal, dan ekspektasi menumpuk, membuat setiap keputusan terasa seperti jebakan. Dalam kondisi seperti itu, obat-obatan bukan lagi sekadar pelarian, melainkan penyangga rapuh agar ia bisa terus berfungsi. Konsekuensi dari konflik internal ini mulai terlihat jelas menjelang akhir hidupnya. Penampilan panggungnya masih memukau, tetapi sering terasa mekanis, seolah ia bermain untuk memenuhi kewajiban, bukan hasrat. Rekan-rekannya menggambarkan dirinya sebagai sosok yang hadir secara fisik namun jauh secara emosional. Ia tertawa, bercanda, lalu tiba-tiba terdiam lama. Ada perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, entah kebangkitan baru atau kehancuran total. Sayangnya, dunia tidak memberinya waktu untuk memilih. Malam-malam terakhirnya dipenuhi kelelahan dan kebingungan. Ia mencoba beristirahat, mencoba melarikan diri dari kebisingan yang mengikutinya kemanapun. Obat tidur yang seharusnya menjadi solusi sementara berubah menjadi faktor pemicu tragedi. Dalam keheningan kamar hotel, tidak ada suara penonton, tidak ada amplifikasi, hanya tubuh yang akhirnya menyerah. Klimaks ini bukan ledakan dramatis di atas panggung, melainkan kejatuhan sunyi yang ironis bagi seseorang yang dikenal karena suaranya yang menggelegar. Bagian ini memperlihatkan bahwa kejatuhan Hendries bukan hasil satu keputusan fatal semata, melainkan rangkaian peristiwa, rumor, konflik internal, dan kejadian tak terduga yang saling bertaut. Ia adalah contoh bagaimana kebangkitan yang terlalu cepat bisa berubah menjadi beban. Dan bagaimana seorang jenius dapat tersesat ketika dunia lebih mencintai mitosnya daripada manusia di baliknya. Disinilah cerita mulai mendekati inti yang paling menyakitkan. Sebuah kebenaran yang akan terasa lebih tajam ketika tabir gelap berikutnya disingkap. Peristiwa itu terjadi tanpa musik, tanpa panggung, dan tanpa saksi yang benar-benar memahami apa yang sedang berlangsung. Malam terakhir Hendries bukanlah pesta liar seperti yang dibayangkan banyak orang, melainkan rangkaian jam sunyi yang dipenuhi kelelahan dan ketidakpastian. Ia berada di London, jauh dari rumah, dikelilingi oleh orang-orang namun merasa sendirian. Skandal dan rumor yang selama ini mengikutinya tiba-tiba kehilangan daya tarik sensasionalnya. Karena yang tersisa hanyalah seorang manusia yang tubuh dan pikirannya sudah terlalu lama dipaksa melampaui batas. Kebenaran gelap mulai terungkap ketika laporan resmi bertemu dengan kesaksian orang-orang terdekat. Disebutkan bahwa ia mengonsumsi obat tidur dalam jumlah berlebihan, bukan dengan niat dramatis, melainkan sebagai upaya terakhir untuk beristirahat. Namun campuran kelelahan ekstrim dan obat-obatan menciptakan konsekuensi fatal. Konflik internal yang selama ini tersembunyi kini mencapai puncaknya. Ia tidak sedang melarikan diri dari hidup, tetapi juga tidak lagi mampu mengendalikannya. Dalam momen itu, batas antara istirahat dan bahaya menjadi kabur. Di balik layar, ada detail yang jarang diketahui publik. Hendries disebut sering berbicara tentang mimpi yang sama, tentang tenggelam dalam suara dan tidak bisa bangun. Bagi sebagian orang, ini hanya metafora artistik. Namun setelah tragedi itu, kata-kata tersebut terasa seperti peringatan yang diabaikan. Ingatlah apa yang telah Anda alami ketika mendengar kisah ini. Perasaan bahwa tanda-tanda sering muncul, tetapi dunia terlalu bising untuk memperhatikannya. Media kala itu lebih tertarik pada sensasi daripada pemahaman, mempercepat penyebaran mitos tanpa menggali akar masalahnya.
Reaksi publik dan media datang seperti gelombang besar. Surat kabar memajang judul dramatis, menyederhanakan tragedi menjadi kisah klasik rockstar yang terlalu jauh. Namun di balik headline, musisi dan teman dekatnya bereaksi dengan duka yang lebih sunyi. Mereka berbicara tentang tekanan yang tidak terlihat kamera, tentang jadwal yang tidak manusiawi, dan tentang sistem yang mengagungkan bakat tanpa mempedulikan kesehatan mental. Emosi nyata muncul bukan di konferensi pers, melainkan di studio kosong dan kamar hotel yang tiba-tiba terasa terlalu hening. Klimaks emosional dari kisah ini terletak pada pertanyaan yang tak pernah terjawab sepenuhnya. Apakah tragedi itu bisa dicegah? Apakah seseorang pernah benar-benar mendengar ketika ia mengisyaratkan kelelahan? Konsekuensinya melampaui satu nyawa. Industri musik mulai dipaksa bercermin, meski perubahan datang lambat. Untuk para penggemar, kehilangan itu terasa personal, seolah sebuah suara yang membantu mereka memahami dunia tiba-tiba menghilang. Skandal dan rumor terus hidup bertahun-tahun setelahnya, menutupi inti kebenaran yang lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Hendrix tidak runtuh karena satu malam, melainkan karena akumulasi tekanan, kesalahpahaman, dan kesepian yang dipelihara oleh ketenaran. Setiap detail kecil, setiap keputusan yang tampak sepele, berkontribusi pada hasil akhir. Inilah momen ketika legenda dan manusia bertabrakan, dan yang tersisa adalah kesadaran pahit bahwa kejeniusannya tidak memberinya perlindungan. Nada penceritaan film terasa kuat di sini karena tragedi ini memiliki semua elemennya. Bakat luar biasa, konflik batin, dan akhir yang sunyi. Ingatlah perasaan itu, perasaan menyadari bahwa sesuatu yang indah bisa rapuh. Reaksi publik akhirnya bergeser dari sensasi menuju penghormatan, meski terlambat. Musiknya kembali didengarkan dengan telinga berbeda, bukan hanya sebagai pertunjukan teknis, tetapi sebagai ekspresi jiwa yang berjuang. Bagian ini mengungkap kebenaran gelap bukan untuk mengejutkan semata, melainkan untuk memahami. Di balik mitos dan rahasia, ada pelajaran tentang harga ketenaran dan kebutuhan akan batas. Klimaks emosionalnya bukan pada kematiannya, melainkan pada kesadaran kolektif bahwa dunia telah kehilangan lebih dari sekadar seorang gitaris hebat. Ia kehilangan kesempatan untuk melihat bagaimana suaranya terus hidup. Dan kita kehilangan kesempatan untuk melindungi seorang jenius yang terlalu lama dibiarkan sendirian di tengah sorotan. Dalam banyak kisah tentang Hendrix, ia sering ditempatkan di wilayah mitos, seolah-olah ia ditakdirkan untuk hidup singkat dan terbakar cepat. Namun sudut pandang saluran ini mencoba berdiri lebih dingin dan objektif. Hendrix bukan legenda karena ia mati muda, tetapi karena ia sempat mengubah arah musik dunia dalam waktu yang sangat singkat. Mitos tentang jenius yang hancur oleh gaya hidupnya sendiri memang menggoda, tetapi terlalu sederhana untuk menjelaskan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Di balik rahasia dan rumor, ada sistem yang ikut membentuk tragedi itu. Sistem yang mengukur nilai seniman dari produktivitas, bukan dari kesejahteraan. Banyak orang percaya bahwa kematiannya adalah konsekuensi tak terhindarkan dari pilihan pribadinya. Opini ini perlu ditantang. Ya, ia menggunakan obat-obatan, tetapi konteks zamannya dan tekanan yang ia hadapi sering diabaikan. Lingkungan di sekitarnya tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk berhenti. Bahkan keinginannya untuk bereksperimen secara musikal sering dianggap ancaman bagi stabilitas bisnis. Dalam mitos populer, Hendrix digambarkan bebas tanpa batas. Dalam kenyataan, kebebasannya sangat dibatasi oleh kontrak, ekspektasi publik, dan peran yang harus ia mainkan setiap malam. Rahasia lain yang jarang dibahas adalah sisi disiplin dan keseriusannya sebagai musisi. Ia bukan sekadar improvisator liar. Ia perfeksionis, menghabiskan waktu berjam-jam di studio,
mengejar suara yang hanya ada di kepalanya. Kontradiksi inilah yang sering luput dari narasi umum. Dunia melihat kekacauan, tetapi mengabaikan struktur dan kecerdasan di baliknya. Ketika tekanan mental meningkat, ia tidak diperlengkapi dengan dukungan yang memadai. Mitos tentang seniman yang harus menderita demi karya, justru memperparah situasi. Saluran ini juga melihat bahwa rahasia terbesar dalam kisah Hendrix adalah kegagalan kolektif untuk mendengarkan. Banyak tanda telah muncul, dari kelelahan hingga keinginan untuk mundur sementara. Namun industri dan publik lebih memilih menikmati pertunjukan. Ini bukan tudingan, melainkan refleksi. Jika seorang seniman sebesar Hendrix bisa terlewatkan sinyal-sinyalnya, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki sorotan sebesar itu? Kami ingin mengajak audiens berpikir lebih jauh. Apakah kita, sebagai penikmat karya, turut memperkuat mitos yang berbahaya? Apakah kita lebih menyukai cerita tragedi daripada kenyataan yang menuntut empati dan perubahan? Hendrix meninggalkan warisan musik yang tak terbantahkan, tetapi juga meninggalkan pertanyaan tentang cara kita memperlakukan bakat luar biasa. Pandangan Anda penting di sini. Apakah Anda melihatnya sebagai korban keadaan, sebagai individu dengan pilihan sulit, atau sebagai cermin dari budaya yang memuja kejeniusan tanpa batas? Opini saluran ini tidak bertujuan mematahkan legenda, melainkan memanusiakannya. Dengan memahami rahasia di balik mitos, kita bisa menghargai karyanya tanpa mengulang pola yang sama. Hendrix bukan sekadar simbol kebebasan artistik. Ia juga peringatan sunyi tentang harga yang harus dibayar ketika kebebasan itu tidak diimbangi dengan perlindungan. Dan mungkin, disitulah kisahnya menjadi relevan kembali hari ini, bukan sebagai dongeng masa lalu, tetapi sebagai refleksi yang masih terasa dekat. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Tetapi sekarang, Anda mengetahuinya. Ketika kita menoleh kembali pada perjalanan Jimi Hendrix, yang terasa bukan hanya kehilangan seorang gitaris jenius, melainkan hilangnya sebuah kemungkinan. Ia pergi terlalu cepat, sebelum dunia benar-benar sempat memahami kemana arah musiknya akan melaju. Nada-nada yang ia tinggalkan kini terdengar seperti pesan dari masa lalu, gema yang masih bergetar di setiap distorsi gitar modern. Nostalgia muncul bukan sekadar karena musiknya tua, tetapi karena di dalamnya tersimpan semangat kebebasan yang murni. Belum tercemar oleh perhitungan angka dan algoritma. Warisan Hendrix hidup dalam cara kita mendengar musik hari ini. Banyak gitaris mencoba meniru tekniknya, tetapi yang lebih penting adalah keberaniannya untuk melampaui batas. Ia mengajarkan bahwa suara bisa menjadi bahasa emosi, bahwa ketidaksempurnaan bisa berubah menjadi keindahan. Namun di balik pengaruh itu, ada rasa pahit. Kita tahu bahwa harga yang ia bayar terlalu mahal. Setiap kali rekamannya diputar, ada kesadaran bahwa kreativitas sebesar itu tidak selalu disertai dengan perlindungan yang layak. Awal dari kisah ini adalah seorang pemuda dengan mimpi sederhana tentang bunyi dan kebebasan. Akhirnya adalah legenda yang namanya terukir abadi, tetapi dengan cerita yang meninggalkan luka. Nostalgia di sini bukan ratapan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa dunia hiburan sering bergerak terlalu cepat, meninggalkan manusia di belakang citranya sendiri. Hendrix menjadi simbol dari paradoks itu, cahaya yang sangat terang hingga membakar dirinya sendiri. Dampaknya meluas melampaui musik rock. Ia memengaruhi budaya, sikap terhadap eksperimen, dan cara publik memandang seniman. Ia membuka pintu bagi generasi berikutnya untuk berani berbeda, meski risikonya nyata. Ketika kita mengenang dirinya, kita tidak hanya mengenang suara gitar yang menggila, tetapi juga keheningan yang menyertainya di akhir perjalanan. Keheningan itu mengajarkan sesuatu yang jarang kita dengar,
bahwa keberanian juga berarti tahu kapan harus berhenti. Penutup ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan yang keras, melainkan bisikan lembut. Ada rahasia yang dulu tersembunyi di balik mitos dan sorotan, dan kini rahasia itu menjadi pelajaran. Hendris tetap hidup dalam budaya populer, dalam riff yang tak pernah mati, dalam inspirasi yang terus mengalir. Tetapi kini kita melihatnya dengan mata yang lebih jujur, sebagai manusia sekaligus legenda. Pada akhirnya, nostalgia membawa kita pada satu kesadaran sederhana. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya. Dan mungkin, dengan mengetahui itu, kita bisa belajar untuk lebih menjaga mereka yang hari ini berdiri di bawah sorotan yang sama. Agar warisan yang mereka tinggalkan kelak bukan hanya musik yang indah, tetapi juga kehidupan yang utuh.